Perkenalkan, nama saya Wildanura Harahap, NIM 2040-2080. Di sini saya akan menjelaskan krisis ekonomi di Indonesia dan presidensi G20. Selamat menyaksikan. Krisis ekonomi di Indonesia. Pengertian krisis ekonomi adalah di mana kondisi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemersatukan negaranya dalam masalah keuangan. Sejarah krisis ekonomi berawal dari krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi di Indonesia mencapai titik puncak pada tahun 1998 yang ditandai dengan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Penyebab akar krisis ekonomi. Yang pertama, sistem devisa yang terlalu besar. Yang kedua, tingkat depresiasi rupiah yang relatif. Yang ketiga, utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah. Yang keempat, pinjaman luar negeri relatif besar. Yang kelima, permainan yang dilakukan oleh spekulan asing. Yang keenam, kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten. Yang ketujuh, defisit neraca. Yang kedelapan, PMA menarik dananya dalam jumlah besar. Yang kesembilan, IMF tidak membantu sepenuh hati. Yang kesepuluh, terjadi krisis kepercayaan. Selanjutnya, pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Pemulihan ekonomi di Indonesia ada 4. Yang pertama, mengembalikan stabilitas makroekonomi. Yang kedua, melanjutkan reformasi struktural. Yang ketiga, menstrukturisasi sistem perbankan. Yang keempat, menyelesaikan masalah utang swasta, mengurangi penduduk miskin. Peran IMF, di mana perannya ini memaksa Indonesia untuk menjalankan kebijakan uang ketat atau Fiscal and Monetary Policies. Presidensi G20. Sejarah presidensi G20. G20 didirikan pada tahun 1999. G20 dibentuk karena kegagalan dari G7. Anggota G20. Siapa saja anggota G20? Yang pertama, Amerika Serikat. Yang kedua, Kanada. Ketiga, Meksiko. Keempat, Argentina. Yang kelima, Brazil. Keenam, Inggris. Ketujuh, Jerman. Yang kedelapan, Italia. Yang kesembilan, Prancis. Kesepuluh, Rusia. 11, Afrika Selatan. Yang ke-12, Arab Saudi. Yang ke-13, Turki. Yang ke-14, Tiongkok. Ke-15, Jepang. Ke-16, Korea Selatan. Yang ke-17, India. Ke-18, Indonesia. Ke-19, Australia. Dan ke-20, Uni Eropa. Jenis presidensi G20. Yang pertama, konferensi tingkat tinggi atau KTT. Yang kedua, ministerial dan deputies. Yang ketiga, kelompok kerja atau pokja. Yang keempat, Ichmin Group Meetings. Peran nyata G20. Yang pertama, penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang kedua, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang ketiga, isu lainnya. Indonesia ditetapkan pada Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 di kota Roma, Italia. Secara resmi, presidensi G20 di Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT pada akhir tahun 2022. KTT ini akan dilaksanakan di Bali. G20 Indonesia terdiri dari beragam pertemuan berkisar 150 pertemuan yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia. 3 isu yang dibahas pada presidensi G20 Indonesia yaitu sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi dan digital, transisi energi.
the same old theme. Say it's